Halo semua, perkenalkan nama saya Pakwita Izralundo dengan NIM 4193111032 dari kelas PSPMC 2019. Hari ini saya akan memberitahu atau memberi tutorial cara uji analisis jalur atau PET analisis yang saya ambil dengan judul pengaruh konsumsi gula dan garam terhadap berat badan serta dampaknya terhadap IQ. Tugas ini adalah tugas dari mata kuliah Praktikum Aplikasi Statistika dengan dosen pengampu Ibu Hairunisa SSI MSI dengan asisten laboratorium Kak Livia Humairah dan Salama Sulistianingrum. Baiklah, untuk memulai uji analisis jalur atau PET analisis, pertama kita membuka aplikasi SPSS dan langsung pergi ke variable view. Setelah itu, pada kolom name, kita buat X1, lalu kolom kedua ada X2, lalu ada Y, dan Z. Setelah itu, type-nya adalah numerik, width-nya itu adalah 8, dan untuk desimalnya kita buat seluruhnya adalah 0. Kita buat 0. Ini bisa dikecilkan dulu kolomnya. Baiklah. Setelah itu pada kolom label kita beri yang untuk X1 adalah konsumsi gula, konsumsi garam, lalu berat badan, dan yang terakhir adalah besar IQ. Lalu pada kolom values-nya itu adalah non, missing-nya non, kolomnya 8, align-nya adalah right, measure-nya seluruhnya kita buat scale. Jika sudah seperti ini, lalu kita pergi ke data view. Karena X1 adalah mewakili konsumsi gula dan X2 adalah konsumsi garam, kita buat di sini konsumsi garam dan gulanya adalah dalam satuan gram. Misalnya yang ini 50 gram, ada yang 90, kita masukkan 100, ada yang 58, sampai 15 data. Kita buat ini dalam satuan gram ya. Baiklah, setelah itu X2 juga dalam satuan gram yaitu konsumsi gula. Kita buat di sini. Ini masih dalam satuan gram karena konsumsi gula dan konsumsi garam. Setelah konsumsi garam sudah selesai, kita pergi ke berat badan. Ini dalam satuan kilogram. Kita buat
masih dalam kilogram. Salah, 60. Ini 70. Ini 66. Ini 56. 4, 67, dan 49. Lalu untuk ini adalah Z adalah IQ. Untuk IQ-nya karena IQ itu kita main rata-rata ya, rata-rata IQ itu kalau nggak salah dari angka 101 110. Setelah semua data sudah terinput, maka kita mengklik Analyze, lalu Regression, lalu klik Linear. Maka akan keluar tabel seperti ini. Setelah itu, untuk variabel Y, kita pindahkan ke Dependent. Dan untuk variabel X1 dan X2 kita pindahkan ke independen. Baiklah. Setelah itu, setelah semuanya sudah seperti ini, kita mengklik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Baiklah, berikut adalah output untuk model pertama, yaitu pertama ada tabel variabel enter atau remove yang menunjukkan bahwa metode yang digunakan adalah seperti ini. Dalam kasus pengujian yang sudah kita lakukan tadi, diketahui bahwa tidak ada variabel yang dikeluarkan atau remove. Bisa dilihat dari sini. Dan yang kedua adalah tabel model summary. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa besarnya nilai R yaitu 0,757 dan nilai R kuadrat atau R square adalah 0,572. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sumbangsi variabel X1 dan X2 terhadap Y sebesar 57,2%. Sementara itu, sisanya merupakan kontribusi atau sumbangsi dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Sementara itu, nilai E1 diperolehnya itu dengan cara akar dari 1 dikurang R square ini. Itu bisa kita dapat 0,428. Dan yang selanjutnya adalah tabel ANOVA. Berdasarkan tabel ANOVA diperoleh bahwa nilai F hitungnya adalah 8,032. Sementara itu untuk nilai signifikansinya adalah 0,006. Karena 0,006 itu adalah lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa memang ada pengaruh kontribusi dan sumbangsi variabel X1 dan X2 terhadap Y. Artinya, terdapat pengaruh konsumsi gula dan konsumsi garam terhadap berat badan.
Selain itu, nilai perbandingan nilai signifikansi juga mengisyaratkan bahwa model regresi yang dibuat adalah signifikan. Dan yang terakhir adalah koefisien atau tabel koefisien. Berdasarkan tabel koefisien diketahui bahwa nilai signifikansi dari kedua variabel tersebut, yaitu untuk nilai X1 0,002 dan untuk konsumsi garam adalah 0,850. Yang mana nilai signifikansi kedua variabel itu memiliki perbedaan, yaitu untuk X1 adalah lebih kecil dari 0,05 dan X2 itu lebih besar daripada 0,05. Ya, jadi bahwa variabel untuk X1 itu berpengaruh terhadap berat badan, yaitu konsumsi gula berpengaruh terhadap berat badan, akan tetapi untuk konsumsi garam itu tidak mempengaruhi variabel Y atau berat badan. Selanjutnya akan dilakukan uji yang menggunakan model kedua, yaitu kita kembali ke data view, lalu kemudian kita mengklik analyze, regression, dan linear. Lalu akan keluar kolom seperti tadi. Akan tetapi untuk di kolom dependent kita mengisi variabel Z atau besar IQ, dan pada kolom independent variabelnya kita masukkan seperti ini. Baiklah, sudah seperti ini. Lalu kita klik OK. Maka keluar seperti ini. Bisa kita lihat untuk outputnya untuk model kedua ya, masih sama, ada variabel atau tabel variabel enter atau remove yang menunjukkan metode yang digunakan. Dalam model kedua ini, kasus penguji diketahui bahwa tidak ada variabel yang dikeluarkan atau remove. Selanjutnya adalah tabel model summary. Pada model summary, kita mengetahui besarnya nilai R, yaitu 0,42, bisa dilihat. Dan untuk nilai R kuadrat atau R square adalah 0,177. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi dan atau sumbangsi variabel X1 dan X2 terhadap kontribusi X1, X2 dan Y terhadap Z adalah sebesar 17,7%. Sementara itu, sisanya merupakan kontribusi atau sumbangsi dari variabel yang tidak diteliti. Sementara itu, nilai E2-nya diperoleh dengan cara akar dari 1 dikurang 0,177. Bisa dihasilkan yaitu 0,823. Itu hasil untuk E2-nya. Selanjutnya pada tabel ANOVA, berdasarkan tabel ANOVA diperoleh bahwa nilai F hitung adalah 0,786, sementara untuk nilai signifikansi sebesar 0,526. Karena 0,526 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa memang benar-benar tidak ada pengaruh, tidak ada kontribusi, ataupun tidak ada sumbangsi varian X1, X2, dan Y terhadap Z. Selain itu, nilai perbandingan ini tidak signifikansi atau tidak signifikan untuk mengisyaratkan bahwa model regresi ini adalah mempengaruhi X1, X2 terhadap Y terhadap Z. Dan selanjutnya adalah tabel koefisien. Berdasarkan tabel koefisien, diketahui bahwa nilai untuk tabel signifikansi X1,
X2 dan Y adalah 0,46, 0,420, dan 0,221. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai ketiga variabel itu semuanya lebih besar dibanding 0,05. Jadi mengisyaratkan bahwa variabel X1, X2, dan Y itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Z. Demikianlah presentasi dari saya mengenai uji analisis jalur atau PET analisis. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Pak Vita pamit undur diri. Terima kasih.